Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini, Kamis, tertulis dalam kitab Injil Matius, pasal 14 ayat 10, beginilah bunyi firman Tuhan. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Demikian firman Tuhan. Teguh dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apabila kita ingin mendalami, menggumuli ayat harian ini, kita harus melihat secara keseluruhan Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12. Di mana rentetan ceritanya sangat berhubungan erat satu dengan yang lain. Dalam peristiwa ini, Yohanes Pembaptis yang mendengarkan bahwa Raja Herodes telah melakukan kesalahan berbuat dosa dengan menikahi keponakannya sendiri, yaitu Herodias, istri dari saudaranya Filipus pertama, dan Herodias adalah anak dari saudaranya Aristobulus. Dia menegur dan mengingatkan Herodes bahwa hal itu sudah salah. Dan kalau kita melihat kepada kitab Imamat pasal 18 ayat 6, dikatakan bahwa Musa menyampaikan firman Tuhan yang namanya kawin saudara adalah dosa. Dan kalau kita merujuk kepada Ulangan 24 ayat 1 sampai 4, di sana Musa juga mengulang kembali peraturan perintah yang diberikan Tuhan bahwa setiap rumah tangga yang sudah bercerai ada larangan untuk mengambil istri atau suami yang diceraikan. Dengan teguran itu, Yohanes Pembaptis mengalami belenggu, derita. Dia sampai dipenjarakan oleh Herodes. Dan bahkan ada niat dari Herodes untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Namun hal itu dia tidak lakukan karena dia merasa takut bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi, dan dia takut bahwa nanti para pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis akan melakukan pembalasan, pertengkaran, pertikaian, peperangan dengan dia. Makanya Raja Herodes membuat dia terbelenggu di dalam penjara. Namun di dalam perjalanan waktu ketika Yohanes Pembaptis di dalam penjara, Herodes sangat senang mendengarkan perkataan nasihat-nasihat dari Yohanes Pembaptis. Kebenaran-kebenaran yang dia sampaikan, namun Herodes tidak mau bertobat. Dia tetap di jalan prinsip hidupnya. Sehingga niat untuk membebaskan Yohanes Pembaptis tidak pernah terbesit dalam benak dan pikirannya. Ketika Raja Herodes merayakan pesta ulang tahunnya, Salome yang merupakan putri dari Herodias menari dan menyenangkan hati Herodes. Karena merasa senang, merasa bahagia, tentulah Herodes memberikan hadiah kepada putrinya Salome.
di depan para petinggi-petinggi daerah yang ikut menyaksikan merayakan pesta hari ulang tahun Herodes, Herodes memberikan janji kepada Salome, apapun yang engkau minta akan saya penuhi. Tanpa dia sadari apa yang harus dia terima nantinya. Salome melalui hasutan ibunya Herodias meminta supaya kepala dari Yohanes Pembaptis dipenggal dan disajikan di atas sebuah talam. Dan nats hari ini setelah permintaan Salome dinyatakan Herodes menyuruh orang untuk memenggal kepala Yohanes di penjara. Itulah sebab akibat kenapa terjadi pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis berani dan teguh menyatakan kebenaran, menyatakan kesalahan kepada Herodes. Di sini kita mau melihat kepada kehidupan kita. Seperti apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan sebagai berikut. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebagai Nabi, Yohanes Pembaptis menyatakan dan melakukan perintah itu. Dan kita sebagai pengikut Yesus Kristus harus teguh dalam kebenaran, harus berani menyatakan sikap. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kalau kita harus terbelenggu, kalau kita harus menderita, dianiaya karena kebenaran, ingatlah apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ini yang menjadi pegangan bagi kita. Di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keluarga, masyarakat, lingkungan, dan gereja, mari tetap teguh dalam kebenaran. Tetap berdiri kokoh pada kebenaran firman Tuhan, pada kebenaran ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus yang telah kita terima dan dengarkan. Jangan takut. Dan jangan khawatir akan hidupmu. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah mempertimbangkan segala sesuatunya itu. Dan Tuhan sudah mempersiapkan mahkota kehidupan bagi kita yang mau hidup seturut dengan kebenarannya di tengah-tengah kehidupan kita. Mari tetaplah kita teguh di dalam kebenaran itu. Walau nyawa jadi taruhannya, nyatakanlah senantiasa kebenaran itu baik atau tidak baik waktunya. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah, kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami, sehingga sisa waktu kami, sisa hidup kami di tengah-tengah dunia ini, kami boleh menyatakan kebenaran, kami tetap teguh dalam kebenaran yang daripada-Mu, berani menegur, menasehati, menyatakan yang salah sesuai dengan ajaran dan didikan dari Roh Kudus-Mu, supaya kami yang sudah Engkau benarkan menjadi sukacita dan pembawa kebenaran
bagi orang-orang di sekitar kami. Berkatilah setiap orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah hidup mereka Engkau berkati. Engkau jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Engkau berkati setiap pekerjaan mereka, baik di rumah, di ladang, di sawah, di perkantoran, di sekolah, usaha-usaha dagang, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang mereka kerjakan setiap hari, supaya semuanya itu membawa nikmat dan berkat di dalam hidupnya. Engkau berkati juga setiap apa yang mereka pikirkan, bahkan kehidupan anak-anak dan rumah tangga mereka senantiasa dipenuhi oleh kuasa kasih-Mu, sehingga hidup mereka senantiasa bersuka cita di dalam Engkau. Dan untuk satu hari ini, hidup mati kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.